Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Kisah Misionaris. Kali ini kita akan belajar dari seorang misionaris yang bernama David Livingstone. David Livingstone adalah seorang misionaris yang dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1813 di kota Blantyre, Lanarkshire, Skotlandia. David kecil adalah anak kedua dari 7 bersaudara pasangan Neil Livingstone, seorang guru sekolah minggu, dan istrinya bernama Agnes Hunter. Sebagai seorang Kristen yang taat, sang ayah telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap David Livingstone ketika dia masih muda. Terlahir pada masa revolusi industri di Inggris, memaksa David Livingstone bekerja di sebuah pemintalan kapas selama 14 jam sehari dengan gaji hanya 5 shilling per minggu. Jam kerja yang menyita sebagian besar waktunya membuatnya terpaksa bersekolah pada malam hari di Blantyre Village School. Keluarga Livingstone bukanlah sebuah keluarga yang mengedepankan pendidikan. David Livingstone harus menabung sedikit demi sedikit sebelum akhirnya melanjutkan studi ke Anderson College di Glasgow pada tahun 1836 dan memperdalam pengetahuannya dalam bidang kedokteran dan penginjilan. Cita-citanya kala itu adalah menjadi seorang tenaga medis di Tiongkok. Hal ini dipengaruhi oleh seruan seorang misionaris berkebangsaan Jerman bernama Karl Gutzlaff mengenai kurangnya utusan penginjilan dalam bidang medis di Tiongkok. Kemudian pada musim gugur, pada tahun 1838, David Livingstone diterima di London Missionary Society. David sangat berharap LMS akan mengirimnya ke daratan Tiongkok sebagai tenaga medis. Sayangnya, Perang Candu pertama yang pecah pada bulan September 1839 tidak memungkinkan David Livingstone melakukan pelayanan ke Tiongkok. Akhirnya Livingstone untuk sementara menetap di Inggris sambil melanjutkan studinya. Pelayanan David Livingstone yang pertama berawal dari perkenalannya dengan Robert Moffat pada tahun 1840. Pertemuan mereka telah menggugah hati David Livingstone untuk menjadi relawan dan pergi melayani di bagian selatan benua Afrika. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, David Livingstone menerima tawaran dari LMS dan bertolak dari Inggris pada Desember 1840 dan tiba di Pangkalan Kuruman pada tahun 1841. Dia mendarat di benua hitam dengan membawa sextant, semacam kompas, beberapa lembar buku, alat peneropong dan obat-obatan. Kerinduannya yang terbesar adalah melayani daerah-daerah yang belum terjamah oleh orang-orang kulit putih. Setelah beristirahat beberapa hari di Kuruman, David Livingstone melanjutkan perjalanannya ke Lepelole. Suku yang mendiami daerah Lepelole adalah suku Bakwena. Sebagai salah satu media penginjilan, David Livingstone mempelajari bahasa daerah setempat. Namun, keadaan keamanan kurang mendukung di daerah ini. David menyadari bahwa setiap kali dia selesai berkhotbah, banyak orang-orangnya yang dibunuh, ditangkap atau diusir oleh suku yang lain. Sebagai jalan keluar, akhirnya pada tahun 1844, David memutuskan untuk pergi ke arah utara menuju Mabotsa. Pada tahun 1844, daerah Mabotsa didiami oleh orang-orang Bakatla. Selama berada di Mabotsa, David sering memberitakan tentang Yesus sambil berkumpul dengan orang-orang Bakatla di antara Ampi Unggun. Lagu gereja pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal adalah There is a fountain filled with blood. Di tempat inilah terjadi peristiwa yang mengubah hidup David. Ia diserang oleh seekor singa yang meremukkan bahu kirinya. Akibatnya sungguh fatal, karena sepanjang sisa hidupnya, David Livingstone hampir tidak bisa menggunakan tangan kirinya lagi. Di Mabotsa, David menikah dengan putri Robert Moffat yang bernama Mary. Ketika kelompok misi yang baru tiba di Mabotsa, David pindah ke daerah Chonuane yang didiami oleh orang-orang Quena. Pada suatu hari, kepala suku yang bernama Sechele memanggil semua anggotanya untuk berkumpul dan mendengarkan khotbah David Livingstone. Hatinya tergerak dan bertobat. Sejak saat itu dia menjadi seorang Kristen yang taat. Karena dorongannya, banyak anggota suku yang pergi ke sekolah-sekolah misi.
Pada tahun 1847, musim kering yang berkepanjangan dan menipisnya persediaan air di Chonuane memaksanya untuk pergi ke daerah Kolobeng. Kebanyakan orang-orang tersebut merasa tidak bisa jauh dari David yang mengobati mereka, mengajarkan membaca, dan terutama menceritakan Yesus yang ajaib. Di Kolobeng, mereka mendirikan sebuah sekolah kecil. Kemudian masa kekeringan tidak berakhir sampai di sini saja. Beberapa tahun ke depan hujan sangat jarang turun di Kolobeng. Tanah menjadi kering, bahkan air sungai tidak mengalir. Agar bisa selamat dari bencana kekeringan ini, mereka harus pergi ke daerah Mokololo dan melewati Gurun Kalahari. Dengan dibantu oleh kedua rekannya yang bernama William C. Oswell dan Mungo Murray, David Livingstone melakukan perjalanannya melewati Gurun Kalahari dan menemukan Danau Ngami. Keinginan David Livingstone untuk melakukan penginjilan lebih lagi ke daerah utara semakin menggebu. Namun David Livingstone menyadari bahwa istri dan anak-anaknya tidak dapat mengikutinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memulangkan keluarganya ke Inggris, sedangkan dia sendiri tetap melanjutkan misinya. Dalam penginjilannya, David Livingstone selalu menekankan betapa pentingnya mengerti budaya lokal dan kepercayaan masyarakat untuk membuat mereka tertarik terhadap kekristenan. David Livingstone menyadari bahwa kekristenan adalah sebuah ancaman besar bagi masyarakat Afrika, terutama jika berhubungan dengan upacara tradisional yang menyatukan masyarakat melalui budaya poligami yang dipraktikkan di Afrika. Padahal hal itu dilarang oleh kekristenan. David Livingstone juga mengalami kesulitan dalam hal bahasa karena bahasa lokal tidak mengenal kata kasih dalam konsep Allah maupun kata dosa. Apa yang dicapai oleh David Livingstone selama perjalanannya, yaitu menemukan daerah-daerah baru. Karena menemukan daerah-daerah baru, ditemukan pula pengetahuan alam yang baru, seperti binatang-binatang yang baru, tumbuh-tumbuhan yang lain, keadaan alam yang berbeda, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Peta Afrika pertama yang dibawanya dahulu tidak berisi apapun mulai dari Kuruman hingga Timbuktu. Tetapi berkat jasanya, peta itu kini telah terisi daerah-daerah secara terperinci dan lengkap. Di tanah airnya, dia disambut sebagai pahlawan nasional dan dielu-elukan oleh masyarakat Inggris. Namun kepulangannya pada Desember 1856 mengakibatkan perbedaan pendapat antara dia dan LMS yang telah mengutusnya. Dan perbedaan itu terus meruncing. David ingin kembali lagi ke Afrika untuk membuka jalur perdagangan dan kekristenan di sana. Tetapi dia menyadari bahwa LMS tidak akan membantunya dalam hal penjelajahan dan ekonomi. Memanasnya hubungan David dengan LMS itu membuatnya memutuskan hubungan kerja dan melepaskan diri dari yayasan tersebut. David Livingstone mewujudkan keinginannya untuk kembali lagi ke Afrika dengan bantuan biaya dari pemerintah Inggris dan mengepalai tim ekspedisinya sendiri. Selama 5 tahun, David Livingstone melakukan penjelajahan ke daerah Afrika Timur dan Tengah untuk kepentingan pemerintahan Inggris. Dalam ekspedisinya yang kedua ini, David Livingstone harus menelan pil pahit dan menerima kenyataan bahwa ekspedisinya ini tidak berjalan seperti yang diinginkannya. David Livingstone membuat keputusan yang salah tentang sungai Zambezi dan riam-riam di Cabo Rabasa. Kapal-kapal uap pada masa itu ternyata tidak sanggup mengarungi riam-riam tersebut dan memaksanya berpaling ke sungai Shire yang mengalir di sebelah utara sungai Zambezi menuju Danau Malawi. Tetapi sebelum sempat terlaksana, pemerintah Inggris memaksa mereka untuk pulang pada tahun 1863. Ekspedisinya yang kedua dianggap sebagai sebuah kegagalan dan pemerintah Inggris sudah tidak tertarik lagi untuk membiayai ekspedisinya. Setelah melakukan usaha penggalangan dana yang sulit, akhirnya David Livingstone kembali lagi ke Afrika pada tahun 1866. Tujuan David Livingstone kali ini untuk mencari muara sungai Nil. Petualangannya membawa David Livingstone ke sungai Lualaba. Ia mengira telah menemukan tujuannya, padahal sebenarnya sungai Lualaba adalah hulu sungai Kongo. Walaupun melakukan kekeliruan tentang sungai Nil, namun penemuan geografisnya merupakan harta karun yang tak ternilai bagi ilmu pengetahuan di barat kala itu.
Ia menemukan Danau Ngami, Danau Malawi, dan Danau Benguelu. Tidak hanya itu, David Livingstone juga berjasa memetakan Danau Tangia, Danau Meru, dan beberapa jalur sungai, terutama hulu sungai Zambezi. Walau David Livingstone dikenal sebagai seorang penginjil, tetapi dia juga memiliki andil yang sangat besar dalam usahanya untuk menghapus perbudakan Afrika. Pada saat kuliah, David Livingstone kerap mengikuti perkuliahan yang diadakan oleh Ralph Wadlow, seorang pemimpin yang pada masa itu secara gigih mengkampanyekan anti perbudakan di London. Ketika dia memutuskan untuk pergi ke Afrika Selatan, dia tidak hanya mendapat pengaruh dari Robert Moffat, dia juga dipengaruhi sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang penganut abolisionisme, ajas yang membela penghapusan perbudakan yang bernama T.F. Buchanan. T.F. Buchanan menyebut bahwa perbudakan di Afrika dapat dihapuskan dengan membuka sebuah jalur perdagangan yang sah dan penyebaran ajaran Kristen di tanah Afrika. Ketika melakukan perjalanan ke utara untuk membuka ladang pelayanan baru, David Livingstone menjatuhkan pilihan kedua di sisi sungai Zambezi. Alasan yang mendasari pilihan David Livingstone adalah karena daerah ini memiliki penduduk yang lebih padat dan berada di luar jangkauan pedagang budak. David Livingstone juga melihat sungai Zambezi sebagai sebuah alternatif dibukanya jalur perdagangan yang sah untuk menghalau pedagang budak dari daerah itu. Surat, buku, dan jurnal-jurnal milik David Livingstone merangsang publik untuk menentang dan menghapus perbudakan. Salah satu bukunya yang terkenal diterbitkan pada tahun 1857 dan sampai saat ini masih dicetak ulang berjudul Missionaries Travel and Research in South Africa. Buku ini menceritakan pengalamannya dalam mengajarkan bahwa Allah itu kasih kepada bangsa kanibal di Afrika. Tahun-tahun terakhir David Livingstone dilalui dengan penjelajahan ke daerah-daerah yang belum pernah dilaluinya antara Danau Malawi dan Tanganyika. David Livingstone kehilangan hubungan dengan dunia luar selama kurang lebih 6 tahun. Hanya 1 dari 44 suratnya yang sampai ke Zanzibar. Berbagai tim ekspedisi dikirim oleh pemerintah Inggris untuk menemukan David Livingstone. Henry Morton Stanley dan timnya yang dikirim oleh surat kabar The New York Herald menemukan David Livingstone di sebuah kota yang bernama Ujiji pada 10 November 1871. David Livingstone meninggal dunia di Cintambo pada 1 Mei 1873 karena menderita penyakit malaria dan pendarahan internal yang disebabkan oleh disentri. David Livingstone menghembuskan napas terakhirnya sambil berlutut di samping tempat tidur dalam posisi berdoa. 2 pembantu setianya yang bernama Susi dan Chuma menguburkan jantung dan organ-organ tubuh bagian dalam David Livingstone di bawah pohon mvula. Jasadnya dibalsam dan dikeringkan di bawah sinar matahari untuk akhirnya dipulangkan ke Inggris. Perjalanan yang dibutuhkan untuk membawa jenazah David Livingstone kembali ke Inggris memakan waktu 9 bulan. Setelah tiba di Inggris, jenazahnya disemayamkan di Westminster Abbey pada tanggal 18 April 1874. David Livingstone pernah berkata, "Saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah-tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji seorang beradab yang paling terpuji dan sakral, ialah janji, ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman." Sampai di sini dulu kawan-kawan kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.